warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raga Tujana. Saya dari kelas 11 MIPA 1 absen 27. Di sini saya akan menjelaskan tentang masa kependudukan Jepang, khususnya kehidupan rakyat Indonesia saat masa kependudukan Jepang. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari berbagai aspek nih. Nah, aspek-aspek apa aja sih itu? Ada 5 aspek. Yang pertama adalah aspek sosial, aspek ekonomi, aspek budaya, aspek politik, dan aspek pendidikan. Nah, kita mulai satu-satu dulu ya. Kalian tahu nggak sih, kita mulai dari yang pertama dulu. Nah, aspek politik. Kalian tahu nggak sih saat pemerintah Jepang itu bekerja sama dengan golongan-golongan nasionalisme. Kenapa coba? Kenapa? Karena pemerintah Jepang memperkirakan bahwa pengaruh golongan nasionalisme sangat besar terhadap masyarakat Indonesia, guys. Nah, itu kenapa pemerintah Jepang bekerja sama, sehingga masyarakat Indonesia akan tunduk kepada masyarakat Jepang gitulah. Nah, yang kedua adalah aspek ekonomi. Nah, dalam aspek ekonomi ini pemerintah Jepang mengeluarkan kebijakan untuk ekonomi perang. Nah, untuk apa sih ekonomi perang itu? Nah, ekonomi perang digunakan untuk membantu peperangan pemerintah Jepang saat perang Asia Raya dengan memanfaatkan bahan-bahan mentah yang ada di Indonesia. Nah, kita rugi banget gak sih jadi warga Indonesia gitu? Kayak gimana gitu ya guys ya. Terus habis itu yang ketiga adanya aspek pendidikan. Nah, aspek pendidikan ini sangat berbeda saat zaman kolonial Belanda dulu. Kenapa? Karena saat zaman kolonial Belanda dulu, pendidikan hanya boleh untuk kalangan-kalangan atas saja. Tetapi dalam kolonial Jepang, pendidikan boleh untuk semua kalangan nih guys. Dan pastinya pemerintah Jepang juga punya tujuan dong, nggak mungkin berbaik hati gitu ya. Kenapa? Karena pemerintah Jepang ingin membuat prajurit cadangan yang berasal dari Indonesia untuk membantu peperangan Jepang. Nah gitu guys. Nah, yang keempat adalah aspek budaya. Nah, di aspek budaya ini dulu mayoritas masyarakat Indonesia adalah Islam kan, paling banyak gitu. Nah, pemerintah Jepang ingin rakyat Indonesia mengikuti budayanya, yaitu memberi penghormatan ke arah matahari terbit. Nah, itu kan sangat tidak sefrekuensi sama masyarakat Indonesia. Nah, yang kedua adalah kaisar merupakan memiliki kekuatan yang paling tinggi. Kenapa? Karena mereka memiliki keyakinan bahwa itu merupakan dari dewa matahari loh. Gitu ternyata ya. Nah, yang kelima atau yang terakhir adalah aspek sosial. Nah, di aspek sosial ini adalah contohnya yaitu Romusa. Kalian tahu nggak sih apa itu Romusa? Nah, tahu kan? Dari kelas 7 juga udah diajarin. Nah, Romusa adalah sistem kerja yang sangat kejam yang dikeluarkan oleh pemerintah Jepang untuk masyarakat Indonesia. Kenapa sih kejam? Kayaknya biasa aja deh. Nah, kenapa kejam ya? Karena saat itu Romusa adalah sistem kerja paksa yang tidak memberi gaji kepada masyarakat Indonesia, tidak memberi makan, tidak memberi upah, tidak memberi segalanya deh guys gitu. Nah, akhirnya karena adanya kebijakan Romusa ini, banyak masyarakat Indonesia yang meninggal karena kelaparan, ada wabah penyakit dan lain-lain sebagainya tuh guys. Kejam banget gak sih guys ya? Aduh, pusing deh. Nah, tapi tahu gak sih awalnya kenapa masyarakat Indonesia menerima pemerintah Jepang? Karena pemerintah Jepang merayu bangsa Indonesia dengan cara-cara yang bagus-bagus tuh guys. Apa yang pertama coba? Yang pertama adalah masyarakat Indonesia boleh memakai bahasa Indonesia sendiri. Nah, yang kedua adalah masyarakat Indonesia boleh menyanyikan lagu kebangsaannya sendiri guys. Dan yang ketiga adalah pemerintah Jepang sangat memperlakukan baik masyarakat Indonesia tuh guys. Tetapi kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap pemerintah Jepang hancur. Kenapa? Karena saat itu pemerintah Jepang membutuhkan tenaga kerja untuk peperangan. Nah, akhirnya pemerintah Jepang itu ngambil salah satu masyarakat Indonesia, bukan salah satu, tapi banyak gitu guys. Nah, yang menyebabkan masyarakat Indonesia jadi kayak nggak percaya lagi gitu sama Jepang. Nah, itulah masa saat kependudukan Jepang, apalagi khususnya saat kehidupan masyarakat Indonesia saat masa kependudukan Jepang. Sesara banget gak sih kita sebagai masyarakat Indonesia juga kalau mengenal masa lalu tuh kayak hebat banget gitu. Salut deh sama pahlawan-pahlawan nasional. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ambis guys.